Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dan saya Muhammad Bagas Aditya dan teman-teman saya yaitu Anastasia Azhara Rafif dan juga Raffi Bharti Putra Nayar. Pada final project Data Legos kali ini kami mengangkat topik epidemi dan pandemi dalam sejarah. Selanjutnya, oke, kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang dari pemilihan studi kasus kali ini eh, historis epidemi dan pandemi ini didorong oleh meningkatnya status siaga ancaman wabah kejahatan global pada tahun 2026. Selama ini, penanganan wabah seringkali terjebak dalam siklus panik, lalu diabaikan, di mana masyarakat dengan cepat melupakan pola dan bahaya penyakit setelah krisis berlalu. Sementara itu, data sejarah pandemi dari masa lalu yang seharusnya bisa menjadi bahan pembelajaran masih berantakan dan tersebar di berbagai sumber. Oleh karena itu, proyek ini berupaya mengumpulkan dan merapikan data historis tersebut menjadi satu sistem yang terpusat. Tujuannya untuk melihat pola nyata dari tren peningkatan wabah, memetakan skala bahaya tiap penyakit, serta menyediakan informasi yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan di masa depan. Selanjutnya, untuk problem statementnya sendiri, yang pertama yaitu data historis pandemi berskala global masih berantakan dan tersebar. Lalu untuk problem yang kedua, yaitu kebutuhan validasi cepat terhadap peringatan wabah 2026. Dan untuk problem yang ketiga, yaitu hilangnya pola karakteristik penyakit akibat siklus lupa masyarakat. Lanjut. Oke, lalu untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu membangun data historis, epidemi, dan pandemi yang terintegrasi. Yang kedua yaitu menyediakan landasan analitik untuk kesiapsiagaan wabah yang akan mendatang. Dan juga yang ketiga untuk menganalisis perkembangan kejadian wabah dari waktu ke waktu sebagai bahan studi masyarakat dan juga pemerintah. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada spesifikasi data yang kami ambil. Di sini ada dua. Yang pertama itu dari Wikidata. Kami mengambil entitas pandemic, epidemic, dan disease outbreak sebanyak 224 baris kejadian wabah historis. Sumber data kedua kami ambil dari Rest Countries API, yang dimana kami menarik nama negara, pemetaan benua, total populasi. Datanya ada sebanyak 250 profil negara dunia. Dataset yang pertama memberikan informasi tentang apa yang terjadi. Dia mengambil data jumlah korban jiwa, nama penyakit, dan tahun terjadinya wabah. Data dari Wikidata itu sangat fokus pada kejadian, sehingga data kontekstualnya terbatas. Sedangkan dataset kedua eh, mengambil memberikan profil demografis dan geografis yang terstandarisasi dari setiap negara di dunia, seperti pemetaan benua dan total populasi. Data yang kedua ini menutupi kelemahan dari dataset dari Wikidata. Berikut adalah screenshot dari API REST Countries dan data di Wikidata. Oke, selanjutnya adalah metode Lakehouse yang kami gunakan pada project final kali ini. Di sini kami menggunakan dua fitur utama dari pipeline, yaitu yang pertama ada idempotensi dan yang kedua ada versioning. Idempotensi sendiri, dia memiliki fungsi utama yaitu sebagai penjagaan duplikasi pada bucket-bucket berikutnya. Lalu yang kedua ada data versioning dan juga audit trail, di mana kedua fitur ini memiliki fungsi sebagai pelengkap aja. Maksudnya itu kayak memungkinkan untuk melacak dan juga melihat data dari eh, bucket-bucket tertentu itu secara akurat. Jadi kayak gampang untuk dicari aja gitu. Selanjutnya, selain itu juga kami menggunakan Medallion Arsitektur, di mana MinIO itu sebagai objek storage kita dan juga DuckDB sebagai compute engine kita. Nah, data-data yang dikumpulkan tadi itu berasal dari dua sumber utama, yaitu Wikidata dan juga ResCountries, di mana Wikidata ini digunakan untuk mencari data historis epidemi dan pandemi, sedangkan untuk ResCountries itu memiliki fungsi untuk pemetaan berdua dan total populasi. Nah, kedua sumber tadi itu bakal diproses secara bertahap, dimulai dari bronze, silver, hingga gold layer. Next. oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu bronze layer.
Di sini branch layer digunakan untuk menyimpan data mentah dari kedua sumber tanpa mengubah struktur asli data. Data yang masuk ke branch disimpan dalam bentuk format JSON dan dilengkapi metadata manifest seperti eh, ingestion, timestamp, source API, dan operator ID. Untuk mencegah masuknya data duplikat yang sama persis secara berulang atau redundant ingestion, pipeline menggunakan mekanisme idempotensi dengan mengekstraksi string JSON mentah dan merubahnya menjadi MD5 checksum. Lanjut. Setelah diekstrak pada bronze layer, maka data-data yang terkumpul itu bisa masuk ke silver layer dan data lake versioning. Jadi silver layer ini seluruh data mentah tadi itu bakal dibersihin, bakal dibongkar satu persatu atau data enrichment agar siap dipecah ke dalam pembedahan data warehouse. Nah, prosesnya itu meliputi yang pertama start dari menghapus data ganda atau duplikat tadi dan juga membuang format waktu yang mentah. Lalu kemudian membongkar struktur dictionary milik REST countries untuk mengekstrak isi-isinya kayak ada nama negara, letak kedua dan populasi. Selanjutnya melakukan left join antara data wabah dengan data demografi berdasarkan nama negara. Dan yang terakhir bakal memberikan label unknown disease atau juga global or multiple untuk data-data yang tidak lengkap. Misalnya tuh kayak dan juga untuk mengisi nilai jumlah kematian yang kosong dan itu bakal dikasih angka 0. Next. Oke, yang terakhir ada di gold layer dan star schema modeling. Pada gold layer, data bersih dari silver direstrukturisasi menggunakan pendekatan star schema untuk mengoptimalkan performa query analitik. Tabel yang dihasilkan dan diupload ke MinIO ada 4. Yang pertama tabel faktanya, yaitu fact epidemic. Lalu sisanya tabel dimensionnya, dimension disease, dimension countries, dan dimension date. Berikut ini diagram dari arsitektur bucket kami. Jadi seperti tadi, total ada dua sumber utama dari FP kami. Lalu kedua sumber ini bakal masuk ke dalam bronze layer untuk dimasukkan data-data mentahnya. Setelah itu dibersihkan melalui silver layer. Dan yang terakhir, data yang setengah jadi itu bakal difinalisasi pada gold layer. Sedangkan untuk DuckDB sendiri, kami menggunakannya untuk menganalisis. Dan hasilnya akan masuk ke beberapa query analytics kami. Bisa di next. Berikut star schema yang kita gunakan. Lalu selanjutnya daftar query analitik yang digunakan. Yang pertama itu analisis dampak kematian berdasarkan benua. Yang kedua, perbandingan dampak wabah skala global dibandingkan nasional dan lokal. Lalu yang ketiga yaitu ada tren abad paling mematikan dalam sejarah pandemi. Lalu yang keempat yaitu ada 5 penyakit menular paling berbahaya berdasarkan korban jiwa. Selanjutnya, Dua yang terakhir itu ada yang pertama perbandingan kejadian wabah pra dan pasca revolusi industri. Dan yang terakhir negara dengan frekuensi kejadian wabah berulang terbanyak. Oke, sekian dulu penjelasan awal dari proyek kita ini. Sekarang kita bakal masuk ke prakteknya. Pertama-tama, server MinIO-nya sudah di-run, sudah di-serve, sudah didapatkan juga API-nya. Lalu kami di sini menggunakan empat script Python untuk dua untuk bronze, satu untuk silver, dan satu untuk gold. Jadi di sini langsung aja kita run. Yang pertama, oke, yang pertama di sini kita melakukan run pada Python yang pertama untuk mengambil data dari Wikidatanya sendiri. Dan di sini berhasil untuk menarik 224 baris dari historis wabah. Lalu prosesnya langsung diupload ke MinIO-nya sendiri. Lalu untuk yang kedua, kita juga mengambil data dari REST country sendiri, seperti pengambilan data Wikidata sebelumnya, lalu juga langsung diupload ke MinIO.
dan dimasukkan ke dalam bucket bronze dan dilanjutkan untuk diolah kembali di bucket silver. Lanjut. Oke, jadi ini bucket bronze-nya. Bisa dilihat hasil yang barusan di run. Di sini ada waktu, tanggal, kapan eh, proses ini dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke running silver. Oke, jadi tadi pada saat bronze layer telah diekstrak, maka hasil datanya itu bakal masuk ke dalam silver layer. Nah, di silver layer ini tadi udah jelasin juga kan ya, kalau misalkan silver layer ini memiliki fungsi untuk nge-cleaning data dan juga ngegabungin dua dataset tersebut yang awalnya apa masih misah-misah akhirnya menjadi satu untuk mencari data-data yang baru. Nah, jadi setelah eh, nge-running untuk yang silver layer ini nanti hasil hasil file setengah jadinya itu bakal muncul di bucket pada min.io. Mungkin bisa dicek ya. Nah, jadinya akan seperti ini hasil dari datanya. Oke, yang terakhir, sisa untuk nge-run gold. Jadi kegunaannya, script ini mengambil satu file data CSV yang sudah bersih di dalam silver tadi, lalu memecahnya menjadi 4 tabel terpisah. Seperti yang disebutkan tadi, satu tabel fact dan 3 tabel dimension. Ini sudah masuk sebagai CSV juga, fact, team disease, dimension date, dan dimension country. Oke, kita langsung, karena running ETL sudah selesai, kita langsung masuk ke The Beaver. Di sini sudah saya persiapkan yang pertama untuk konfigurasi koneksinya, mengeset endpoint ke server min.io-nya itu sendiri. Lalu running ini untuk membuat tabel di DuckDB ini. Jadi ini tidak perlu menulis script secara manual, dia tinggal membaca header data dari CSV yang ada di Gold tadi. Hasilnya seperti ini, yang 4 atas ini. Oke, selanjutnya itu kami menggunakan explain analyze. Jadi explain analyze ini um, berfungsi sebagai alat diagnostik tingkat lanjut untuk membedah dan merekam isi otak DuckDB ini. Tidak sekedar menampilkan hasil akhir, dia juga memetakan urutan eksekusi secara real time, lengkap dengan jejak waktu dan jumlah data baris yang diproses di tiap tahapan komputasi. Bisa dilihat di bagian kiri bawah ini, sistem DuckDB menerapkan teknik optimasi filter pushdown, yang dimana dia memberikan penyaringan filter jumlah kematian lebih dari 1.000. Makanya yang hasil awalnya tadi ada 224, jadi yang diproses itu cuma 71 karena kita menggunakan filter ini. Oke, lanjut ke query yang pertama untuk analisis dampak kematian berdasarkan benua. Bisa dilihat dari hasil eksekusi query ini, dari distribusi geografis dan dampak wabah historisnya, tabel menunjukkan bahwa Asia mencatat total korban jiwa tertinggi. Meskipun frekuensi insiden wabahnya mungkin berbeda dengan benua lain, tapi insight ini sangat bernilai bagi sistem pemantauan kesehatan global, karena menunjukkan bahwa letak geografis dan kepadatan wilayah sebuah benua berkorelasi erat dengan tingkat fatalitas sebuah penyakit menular. Oke, selanjutnya query yang kedua tentang perbandingan dampak wabah skala global dibandingkan nasional atau lokal. Oke, bisa dilihat dari hasilnya. Hasil query ini memberikan perspektif yang melihat bahwa meskipun wabah skala nasional atau lokal memiliki jumlah kejadian yang jauh lebih sering terjadi, angka total korban jiwanya didominasi secara masif oleh wabah skala global. Data ini memvalidasi secara kuantitatif bahwa ketika sebuah penyakit menular gagal dibendung di tingkat lokal dan berubah menjadi pandemi global, seperti COVID-19 kemarin, tingkat mematikannya akan melonjak secara eksponensial. Oke, selanjutnya query C.
Oke, selanjutnya query C, yaitu tren abad paling mematikan dalam sejarah pandemi. Di sini dapat dilihat pada abad ke-14, total kejadian wabah itu terjadi satu kali. Tapi memiliki total kematian lebih banyak dari abad ke-20 yang memiliki total kejadian wabah sebanyak 4 kali. Di mana ini menunjukkan bahwa eh, tren abad paling mematikan yaitu pada abad ke-14 dengan total kematian ya sekitar 900 juta. Lanjut ke yang D. Oke, di sini yang D itu melihat 5 penyakit menular paling berbahaya berdasarkan korban jiwa. Di sini berdasarkan korban jiwa, penyakit paling menular pertama yaitu rat- ratus-ratus, di mana total korban jiwa yaitu 300 juta dan rata-rata kematian per wabahnya itu sekitar 75 juta. Sama juga seperti Oriental Rat Flea dan juga Plague, di mana memiliki total korban jiwa dan rata-rata kematian per wabah kurang lebih sama. Lanjut. Oke, selanjutnya ada di query E. Query E ini fungsinya itu kita bakal ngebandingin kejadian wabah antara sebelum masa revolusi dan juga setelah masa revolusi industri, yaitu tepatnya tahun 1900-an. Nah, kalau misalkan di running query-nya, itu bakal ngelihat total dari jumlah wabah dan juga total kematian dari pasca 1900 dan juga pra 1900 atau revolusi industri. Eh, Gunanya untuk nge-running query ini adalah kita tuh bisa ngebandingin era mana yang memiliki jumlah wabah atau jumlah kematian yang paling besar gitu. Kalau misalkan dari sini, yang paling banyak jumlah wabahnya itu ada dari pra 1900 yaitu totalnya ada 12 dan total kematian itu juga lebih tinggi yaitu sekitar 900 juta. Ya, sorry, itu pra. Sedangkan untuk pasca itu total jumlah wabahnya ada 8 dan total kematiannya itu ada 273 juta. Selanjutnya untuk query F, itu memiliki fungsi, query ini berfungsi untuk bisa melihat negara mana yang frekuensi kejadian wabahnya itu paling banyak terjadi. Kalau misalnya di running, kita bisa melihat nama negara dan juga frekuensi wabahnya atau seberapa sering mereka terkena wabah. Dan itu bakal, kalau misalnya di running itu bakal ngelihat ada 10 negara terbesar yang apa ya jumlah frekuensi wabahnya itu banyak gitu. Cuman kalau misalnya dari data kami itu frekuensi wabahnya itu sama semua untuk top 10-nya yaitu ada di angka 2. Nah, fungsinya itu supaya kita tuh bisa tahu negara mana yang paling sering terdokumentasi mengalami wabah. Nah, dari hasil query-nya ini juga bakal ngelihat kan ya kalau 10 negara tertinggi ini. Mungkin untuk query F sampai segitu aja bisa aku kembalikan ke moderator. Oke, mungkin hasil kesimpulan terakhir. Oke, untuk kesimpulannya sendiri di sini proyek ini berhasil membangun platform data lakehouse yang mengintegrasikan data historis epidemi dan Wikidata dari Wikidata dengan data populasi negara eh, dari As countries. Rest Countries menggunakan arsitektur medallion, bronze, silver, dan gold. Proses ingestion menerapkan mekanisme idempotensi berbasis checksum untuk mencegah duplikasi data, sedangkan Delta Lake pada Silverlion memungkinkan proses audit yang versioning data. Data yang telah dibersihkan kemudian dimodelkan ke dalam star schema pada gold layer sehingga siap digunakan untuk analisis menggunakan DuckDB dan 6 query analitik yang dihasilkan mampu memberikan insight mengenal dampak, persebaran, durasi, serta karakteristik histori epidemi. Sekaligus membuktikan bahwa data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan menjadi informasi yang lebih bernilai. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa implementasi data lakehouse mampu menghasilkan pipeline data yang terintegrasi, andal, efisiensi, dan siap mendukung kebutuhan analitik. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yes.